Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam pramuka. Nama saya Adisha Loranuro. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah pramuka dunia dan sejarah pramuka Indonesia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pramuka. Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana, yang artinya orang muda yang suka berkarya. Pramuka adalah gerakan kepanduan yang menjadi wadah proses pendidikan kepramukaan di Indonesia. Dalam dunia internasional, pramuka disebut dengan kepanduan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Boy Scout. Kelompok anggota pramuka lainnya adalah pembina pramuka, pelatih, andalana, pamoksaka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Untuk menjadi seorang pramuka, maka orang itu harus dilantik menjadi anggota pramuka dengan mengucapkan satya atau janji pramuka. Tujuan gerakan pramuka adalah membentuk kepribadian dan akhlak mulia, meningkatkan keterampilan, menanamkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara, serta menjadi calon pemimpin bangsa yang handal di masa depan. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya pramuka. Sejarah pramuka tidak pernah lepas dari Baden-Powell, yaitu Bapak Pandu Sedunia. Beliau merupakan pendiri gerakan pramuka. Bermula ketika pria ini melaksanakan perkemahan bersama dengan 22 anak laki-laki di Brownsea, Inggris pada tanggal 25 Juli 1907. Perkemahan tersebut dilaksanakan selama 8 hari. Sikap militer yang melekat pada Baden-Powell, yaitu tegas, disiplin, dan terampil, yang menjadi ciri khas gerakan pramuka. Pengalaman-pengalamannya ditulis di dalam buku, yang menjadi asal mula munculnya sejarah pramuka di dunia. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang sejarah pramuka di dunia. Bermula ketika Baden-Powell menuliskan pengalaman-pengalamannya di dalam buku yang berjudul Scouting for Boys, yang ditulis pada tahun 1908. Buku itu sengaja dibuat untuk sebagai panduan dalam acara perkemahan yang dirintisnya. Tidak hanya di Inggris, buku itu juga laris di beberapa negara, sehingga banyak organisasi pramuka bermunculan yang ditujukan untuk anak laki-laki. Pada tahun 1912, Baden-Powell bersama dengan Agnes, yaitu adiknya, mendirikan sebuah organisasi pramuka yang ditujukan untuk wanita. Dalam bahasa Inggris, organisasi tersebut dinamakan Girl Guides. Pada tahun 1916, didirikan organisasi pramuka untuk usia siaga yang bernama KAP atau Anak Serigala. Pada tahun 1918, didirikan sebuah organisasi pramuka untuk remaja usia 17 tahun yang dalam bahasa Inggris disebut dengan Rover Scout. Pada tahun 1922, Baden-Powell kembali mempublikasikan sebuah buku yang berjudul Rovering to Success, yang dalam bahasa Indonesia adalah Mengembara Menuju Bahagia. Buku tersebut menceritakan tentang seorang pemuda yang sesegera mungkin mengayuh perahu sampannya menuju pantai bahagia. Pada tanggal 30 Juli sampai dengan 8 Agustus 1908, sebanyak 800 partisipan pramuka melakukan jambore dunia untuk yang pertama kalinya di Olympic Hall, London. Jambore tersebut diikuti oleh 34 negara. Dalam acara tersebut, Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia. Dibentuk pula Dewan Internasional Organisasi Pramuka yang beranggotakan 9 orang, di mana kota London merupakan kantor kesekretariatan pramuka sedunia. Lalu dipindahkan ke Ottawa di Kanada pada tahun 1958 dan dipindahkan lagi ke Geneva, Swiss pada tahun 1968. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang sejarah pramuka di Indonesia. Nah, sejarah pramuka di Indonesia dibagi menjadi 3 masa. Pertama, sejarah pramuka Indonesia pada masa penjajahan Belanda.
Kedua, sejarah pramuka Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Dan yang terakhir, sejarah pramuka Indonesia pada zaman kemerdekaan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah pramuka Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Jadi, sejarah pramuka Indonesia dimulai ketika adanya pasang surut dalam aktivitas organisasi. Jadi, pramuka ini dibawa oleh Belanda ke Indonesia, yang dimana Belanda mendirikan sebuah organisasi kepanduan di Indonesia yang bernama Nederland Indisch Padwinders Vereniging, yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Beberapa tokoh menganggap organisasi ini bisa membentuk karakter masyarakat di mana pada saat itu dijajah. Sehingga beberapa organisasi lain juga didirikan. Setelah Sumpah Pemuda, kesadaran masyarakat Indonesia meningkat, sehingga beberapa organisasi kepanduan bergabung. Pada tahun 1130, didirikan Pandu Pemuda Sumatera. Pada tahun 1131, dibentuk Persatuan Antar Pandu Indonesia. Pada tahun 1136, PAPI diubah namanya menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. BPPKI melaksanakan kegiatan Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum atau yang dikenal dengan Perkino. Perkemahan ini yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambore hingga sekarang. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang sejarah pramuka Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, gerakan pramuka terus bertahan. Namun, pada masa Perang Dunia Kedua, tentara Jepang melakukan penyerangan terhadap Belanda, sehingga banyak tokoh kepanduan yang ditarik masuk ke dalam Keibondan, Peta, dan Seinendan. Jepang juga melarang berdirinya partai dan organisasi rakyat Indonesia. Jepang menganggap gerakan kepanduan merupakan organisasi yang berbahaya, karena organisasi kepanduan dapat meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Hal tersebut tidak menyurutkan semangat kepanduan Indonesia melaksanakan Perkino II dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia mengusir tentara Jepang. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang sejarah pramuka Indonesia pada zaman kemerdekaan. Pada tanggal 28 Desember 1145, didirikan Organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Kota Solo. Organisasi tersebut ditetapkan sebagai wadah kepanduan di mana anggota kepanduan bisa bergabung. Pada tahun 1161, terdapat sekitar 100 organisasi kepanduan di Indonesia yang terbagi menjadi 3 federasi, yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, Ikatan Pandu Indonesia, dan Persatuan Putra-Putri Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1161, Gerakan Pramuka dikenalkan kepada masyarakat Indonesia secara resmi, sehingga Hari Pramuka diperingati setiap tanggal 14 Agustus. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.